Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dot Horror Mystery. Di cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman misteri yang berjudul Alam Lelembut. Belik atau sendang ini terletak di sebelah tenggara desa Kedung Jati, dinamakan Belik Ringin. Karena belik ini berada tepat di bawah sebuah pohon beringin besar yang katanya usianya sudah ratusan tahun. Dahulu, sebelum banyak warga yang memiliki sumur, belik ini merupakan sumber air bersih utama bagi warga desa Kedung Jati. Hampir semua warga desa Kedung Jati bergantung pada belik ini untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci. Bahkan, untuk keperluan memasak di dapur pun mereka mengambil air dari belik ini. Bukan tanpa alasan kalau warga mengandalkan belik ini untuk mendapatkan air bersih. Selain karena belik ini merupakan sumber air satu-satunya di desa Kedung Jati, Belik Ringin juga dikenal memiliki sumber air yang sangat melimpah saat musim kemarau panjang pun. Belik ini tak pernah sekalipun kehabisan sumber mata airnya, dan yang paling utama adalah air yang keluar dari sumber di belik ini terkenal sangat jernih dan bersih. Saking jernihnya, ada sebagian warga yang tak segan-segan meminum langsung air dari belik ini. Dahulu, belik ini sangat rawat, dinaungi oleh sebuah pohon beringin raksasa yang konon usianya sudah ratusan tahun, dan dikelilingi oleh 3 buah batu besar, membuat belik ini terasa nyaman untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci, tanpa takut akan ada mata nakal yang mengintip mereka. Meski demikian, tak jauh berbeda dengan area Tegal Salahan yang dulu pernah saya ceritakan. Di balik kesejukan dan kenyamanannya, belik ringin ini juga menyimpan banyak misteri. Ya, sumber air utama di desa Kedung Jati ini tak kalah angker jika dibandingkan dengan area Tegal Salahan yang ada di sebelah selatan desa. Sudah banyak warga yang mengalami kejadian-kejadian aneh dan janggal di belik ini. Salah satunya adalah Kang Sastro Gudel. Beliau adalah tetanggaku. Rumahnya tak begitu jauh dari belik ringin ini. Seperti biasa, sore itu selepas bekerja di sawah, Kang Sastro langsung menuju ke belik ringin ini untuk sekalian mandi. Letak sawahnya memang tak begitu jauh dari tempat sumber mata air itu berada. Sayangnya saat sampai di belik itu, ternyata masih ada seorang perempuan yang tengah mandi. Mau tak mau, Kang Sastro harus menunggu. Laki-laki itu lalu duduk bersandar pada salah satu batu besar yang ada di situ, sambil memandang hijaunya hamparan sawah di depannya. Tanaman padi yang subur melambungkan angannya, membayangkan saat panen nanti, pasti hasil padinya juga melimpah ruah. Mudah-mudahan saat musim panen tiba nanti harga gabah tidak anjlok lagi seperti biasanya, sehingga ia merasa bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panennya. Di tengah asik melamun, tiba-tiba Kang Sastro dikejutkan oleh jatuhnya sepotong dahan pohon beringin yang telah lapuk. Dahan sebesar betis dengan panjang hampir 1 meter itu jatuh tak jauh dari tempatnya duduk. Wah, rezeki nomplok ini. Dapat kayu kering lumayan. Bisa dibawa pulang untuk dijadikan kayu bakar. Batin Kang Sastro sambil bangkit dan memungut dahan kayu itu. Jangan diambil, Kang. Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Kang Sastro. Ternyata perempuan itu telah selesai mandi dan bersiap untuk pulang. Duh, kenapa toh? Kan lumayan ini, bisa buat kayu bakar, tanya Kang Sastro heran.
Ya pokoknya jangan diambil Kang, kata orang tadi. Kayu dari pohon beringin ini nggak boleh diambil Kang, apalagi sampai dijadikan kayu bakar. Pamali, bisa celaka sampean, ujar si perempuan lagi. Halah, lawang cuma kayu loh, dan sudah lapuk juga. Masa bisa bikin celaka? Sanggah Kang Sastro sambil tetap memungut kayu itu. Yo wis, sakarepmu Kang, dikandani kok ngeyel. Nek apa-apane ya sangganen dewi. Sengkut si perempuan sambil berlalu meninggalkan Kang Sastro. Ada-ada saja, mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka, gerutu Kang Sastro sambil bersiap untuk mandi. Lagi pula, memangnya kamu siapa? Anak kemarin sore kok berani-beraninya nuturi orang tua, kata Kang Sastro. Perempuan itu tadi siapa ya? Sepertinya ia belum pernah melihatnya. Apakah bukan warga sini? Tapi setahunya hanya warga desa sini yang memanfaatkan beli ini untuk mandi dan mencuci. Ah, mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini, pikir Kang Sastro sambil melanjutkan mandinya. Kalau dilihat dari penampilannya sih sepertinya orang dari kota. Wajahnya cantik, kulitnya juga putih bersih. Tidak seperti kulit warga desa sini yang rata-rata berkulit hitam. Dan saat tadi lewat di dekatnya ada tercium bau harum yang sangat menusuk hidung. Kosek, iki kok. Kembali Kang Sastro tertegun. Hidungnya mengendus-endus bau wangi itu masih tercium. Bahkan kini terasa semakin tajam. Padahal perempuan itu sudah pergi dari tadi. Ih, kata Kang Sastro bergidik. Saat merasakan bulu kuduknya tiba-tiba merinding, laki-laki itu buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu bergegas pulang dengan membawa cangkul dan dahan beringin lapuk yang tadi ia temukan. Nih, tak bawain kayu bakar, seru Kang Sastro sambil melemparkan kayu yang tadi didapatnya ke samping sang istri yang sedang berjongkok di depan tungku dapur. Wah, kebetulan Kang, sampean dapat kayu kering, sahut Yudarmi, istri dari Kang Sastro. Sambil meraih kayu itu dan memasukkannya ke dalam mulut tungku. Perempuan itu lalu bangkit dan menyeduh kopi untuk sang suami yang baru pulang dari sawah tersebut. Baunya enak banget, Mak. Kamu lagi manggang ayam toh? Hidung Kang Sastro mengendus-endus saat mencium bau sangit seperti ayam yang sedang dipanggang. Ayam dari mana toh Pak? Lah wong punya ayam saja enggak kok manggang ayam, sahut Yudarmi sambil kembali ke tungku depannya. Lah ini baunya? Lupa, ini kayu apa toh? Kok dibakar jadi seperti ini? Seru Yudarmi memotong ucapan Kang Sastro. Jadi seperti apa toh? Tanya Kang Sastro yang masih asik duduk sambil menikmati kopinya. Ini loh Pak, coba sampean lihat. Kayu sudah lapuk begini dibakar kok masih keluar getahnya. Warna getahnya merah seperti darah. Dan baunya ini kok seperti... Bapak, Simbo, tolong, panas, panas. Belum selesai istri Yudarmi berkata, mendadak mereka dikejutkan oleh teriakan sang anak yang sejak tadi asik menonton TV di ruang depan. Sontak keduanya pun menghampiri sang anak. Kamu kenapa toh? Astagfirullah. Pak, anakmu kenapa ini? Jerit Yudarmi saat melihat sang anak tengah berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak kesakitan. Sekejur tubuh anak itu melepuh seperti habis dibakar. Pak, jerit Yudarmi tak dihiraukan lagi oleh Kang Sastro. Alih-alih menolong sang anak, laki-laki itu justru berlari kembali ke dapur. Dahan beringin lapuk yang masih menyala di dalam mulut tungku itu segera dikeluarkannya. Lalu ia siram dengan seember air. Wah, panas, perih, teriak anak Kang Sastro mengundang para tetangga yang segera berdatangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga itu. Ada apa ini? Ya Allah, anakmu kenapa, Kang? Kok sampai melepuh begitu? Ayo, cepat kita tolong.
kita bawa ke rumah sakit saja. Jangan, panggil Pak Mudin saja dulu. Berbagai pertanyaan dan saran dari para tetangga seolah tak dihiraukan oleh Kang Sastro. Laki-laki itu justru diam terpaku, sambil matanya menatap nanar keluar rumah, di mana nampak sosok perempuan yang tadi ia temui di Belik Ringin sedang berdiri di sudut halaman sambil tersenyum sinis ke arahnya. Melihat Kang Sastro yang seperti orang linglung, para tetangga akhirnya mengambil inisiatif untuk memanggil Pak Mudin, orang yang dituakan di desa Kedung Jati. Setelah datang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, laki-laki sepuh itu segera mengambil tindakan. Dengan bantuan para warga, anak Kang Sastro yang masih histeris itu segera dibawa ke Belik Ringin dan dimandikan di tempat itu oleh Pak Mudin, dengan disertai ritual-ritual khusus dan doa-doa khusus. Sisa dahan beringin lapuk yang sebagian sudah terbakar menjadi arang itu juga dikembalikan ke tempatnya semula, tempat di mana pertama kali Kang Sastro menemukannya. Beruntung, nasib baik masih memihak di keluarga Kang Sastro. Sang anak masih bisa diselamatkan meski mengalami sedikit cacat permanen. Kulit di sekujur tubuhnya menjadi belang-belang akibat bekas luka bakar yang dialaminya.